oke. Nah, roll action. Nah, oke. Live. Ya, assalamualaikum. Gambarmu tiga ini kayak sama. Ngono ta, ya wis oke sik. Set. Nah, walik ya. HP walikin. Iki gak iso, aku wis tak pasang ini. Posisine itu ini. Iki wis mau direkam. Ya, adalah. Ya, selamat selamat malam. Kita bertemu lagi di channel kita. Kita mau bahas motor. Suara motor. Selamat malam. Kita berjumpa lagi di channel kita. Nah, kali ini kita akan mengulas sebuah usaha kasinom bersama kakak saya, yaitu Wisnu. Kita sedang PC. Beliau ada di Salatiga, kita ada di Madiun. Nah, nanti kalau hasilnya nanti akan aku gabungkan nih di bawah sini, ini nanti ada video sama Mas Wisnu nanti di sini ya. Mas Wisnu, ini saya mau sedikit belajar ya tentang kresinom. Nah, ini kresinom. Nah, kresinom ini apa ya? Arti dari kresinom itu filosofinya gimana, Mas Wisnu? Nanti kita coba dari Mas Wisnu bagaimana? Sebelumnya saya memperkenalkan diri sebelum mau berjalan. Kita ngobrol tentang kemana-mana, tentang kasanah budaya khususnya Jawa Ya. dan lebih besarnya Nusantara. Saya memperkenalkan diri, saya Wisnu. Salam Rahayu Sagung Dumadi, Kerahayu Kamulyaning Jagat. Dan sebelumnya saya terima kasih pada adik saya yang setelah sekian lama terus bertemu di kasanah budaya, dan saya sendiri mewakili dari budayawan khususnya tanah Jawa. Saya berterima kasih atas berkenannya membuat konten yang berhubungan dengan budaya. Meskipun keadaannya jauh, Mas Wisnu ya, kita berusaha semaksimal mungkin. Ya setidaknya kan mengenal itu sudah menjadi satu poin bagi kita semua, khususnya itu bangsa Indonesia, bahwa identitas bangsa itu adalah dari kebudayaan. Ya, betul. Dan anak muda harus jadi mengerti diri itu. Bangsa itu adalah budaya. Dan di sini saya nggak langsung ke ranah yang seperti ada di belakangnya Mas di Nur itu. Bukan itu dari tadi, tapi dari jauh kita mengenal bahasa, kosakata, bahasa Jawa. Nah, sebelumnya saya minta maaf jika nantinya di dalam saya menguraikan dengan sepengetahuan saya ini ada bahasa yang gaduh-gaduh. Mungkin ada Jawanya. Penasaran ini saya, Mas Wisnu ya. Meskipun ini ada suara agak sedikit masuk ini dari kanan kiri. Nah, sebentar. Ini saya nggak apa-apa ya kawan-kawan, ini saya setelkan. Yang di samping tak tutup dulu pintunya biar suara nggak masuk ya. Gimana? Sebelumnya tadi saya ulas tadi, kita konten, kita play atau kita replay atau kita rekam, kita kan sudah ada pembicaraan tadi kan tentang sedikit mengulas tentang sinom. Nah,
Sinom di sini langsung saja agak jauh mungkin dari kata sinom, yaitu dari tembang Jawa identik dengan sinom atau ada kategori tembang itu sinom. Iya. Tapi sebelum kita meramah ke sinom, sebelum sinom itu ada iklan. Sorry, ada iklan. Yuk. Nah, tadi kita sudah jauh sebenarnya. Tapi sebelumnya ini suara saya jelas? Jelas. Nanti jelas dapatnya. Sebelum kita jauh ke sinom, tapi dulu kita mengenal dari tembang itu. Dari tembang itu. Sinom. Dan sebelum ada tembang sinom itu ada mijil, karena tembang-tembang itu memfilosofikan bahwa kehidupan ini adalah fase. Fase di mana mijil, sinom, terus copat, gambuk, gandang gulo, pangkur, dan megatro. Ya. Ini adalah fase-fase semua kehidupan ini, khususnya manusia itu memiliki fase tersebut. Ya. Dari fase mijil, dari fase sinom, ke fase copat, gambuk, terus pangkur, megatro, dan pocong. Nah, sebelum kita mengulas kesemuanya, kita mengulas dulu tentang mijil. Meskipun ini hanya sekilas atau hanya sebatas kulit saja. Mijil di sini artinya wiwit atau tumbuh atau lahir. Mijil itu identik dengan tembang-tembang yang berhubungan dengan kekanak-kanakan atau bocah. Kalau bahasa Jawa itu gending mijil itu tergolong tembang-tembang anak-anak. Tembang anak-anak ya? Tulanan, ya, tembang tulanan. Contoh gajah-gajah, terus mentok-mentok, dan lain sebagainya. Itu termasuk mijil. Karena di situ identiknya itu memperkenalkan kepada si bocah itu bahwa seperti ini, wujud seperti ini namanya ini, wujud ini namanya ini. Ini wujudnya gajah, ini wujudnya mentok, ini wujudnya lain sebagainya. Itu perkenalan. Memperkenalkan kepada anak-anak kita semua yang di sekelilingnya. Yaitu perwujudan dari penciptaan. Nah, setelah pengenalan baru baru naik ke fase sigrak atau perilaku. Meskipun masih sedikit, yaitu perilaku. Di sini fase naik ke remaja. Nah, di remaja ini sudah fase sinom. Kanoman. Nah, sinoman di sini yaitu adalah menimba ilmu. Sinom di sini adalah menimba ilmu. Jadi kalau bahasa Jawa atau filsafat Jawa itu mengatakan ada fase itu lahir, ngerteni urip, kasampurnaning urip, lan kasampurnaning pati. Nah, ngerteni kauripan. Nah, ini mulai dari sinom. Jadi mengetahui pengetahuan. Sinom parigod, sinom itu adalah identik dengan pengetahuan. Identik dengan pengetahuan universal. Nah, sedangkan sinom sendiri itu biasanya itu tadi masalah sinom itu ke musik ya Kak ya? Nah, filosofi sinom itu muda ya? Sinom itu muda. Sinom itu dari kata nom. Nah, nom itu seperti disimbolkan seperti daun yang masih pupus. Dikatakan pupus kalau di Jawa. Pupus gedang. Nah, identik dengan
pupus itu atau sifat-sifat dari pupus itu seperti daun itu gampang sobek, norak, warnanya itu mencolok sendiri dari daun-daun yang lain. Harus di atas sendiri. Jadi di sini sifat-sifat pemuda itu seperti itu. Norak, ya kan? Terus paling mencolok sendiri, terus nggak mau dikalahkan, kan? Terus gampang sobek, dalam arti itu gampang patah hati, gampang patah, gampang sakit hati dan lain sebagainya. Dan masih pelin-pelan. Nah, itu disimbolkan oleh sinom. Suatu yang muda ya, nah, jiwanya juga muda. Jiwa muda lah, jiwa muda. Nah, sinom sendiri itu sebenarnya menyimpulkan bahwa di masa fase seperti itu harus banyak belajar, membuka diri, membuka pengetahuan atau wawasan yang berhubungan dengan alam semesta, mengenal apapun, jadi tidak dikategorikan, jadi semua masuk dipelajari. Nah, di sini fase sinom itu khususnya pemuda harus belajar, banyak belajar ya untuk para pemuda ya. Belajar apa? Ya belajar kehidupan. Ya, belum kehidupan, tapi belajar hidup, bagaimana hidup. Ya. Belum di kehidupan. Nah, fase sinom ini dibagi menjadi beberapa, salah satunya tembang, yaitu tembang Sinom Parijoto. Oh ya, Sinom Parijoto. Okay. Dan Sinom Asmorandono. Sinom Parijoto itu apa, Kak? Sinom sebelum Parijoto itu Sinom Asmoro. Biasanya sekarang itu terbalik. Jadi asmoro itu atau kata asmara, percintaan antara dua individual itu zaman sekarang itu terbalik. Asmara dulu baru Parijoto. Seharusnya Parijoto dulu baru asmara. Iya. Nah, terus di sini kita kaitkan dengan suatu unsur yaitu perkerisan. Iya. Apapun yang bersifat Parijoto atau yang bersifat sinom itu pasti pemegangnya itu identik dengan suatu kepemudaan. Suatu yang bersifat sigrat. Ngerti? Sigrat. Ya, spontan ya. Cekatan. Ya, cekatan. Ya, di sini pemegang-pemegang pusaka-pusaka yang bersifat sinom itu gampang terambisi, masih membara, egonya masih membara, belum kalau kata orang Jawa itu belum lungguh. Belum gimana, Kak? Belum lungguh. Belum duduk. Orang lungguh, orang duduk. Pikiran, ego, gengsi dan lain sebagainya itu masih di atas. Karena sinom itu identik dengan sigra. Jadi kayak gagrak, ketoprak itu kan kayak cakil itu gagrak. Tapi kalau misalkan begini, Kak, nah ini sedikit alasan ya, karena saya sendiri memegang keris sinom. Kalau misalkan sinom itu dimanfaatkan, dipakai, maksudnya diambil dari sigraknya, diambil dari cekatannya, jadi dimanfaatkan dengan tempatnya yang pas kan kayak gitu. Itu gimana, Kak? Nah, penempatan yang pas itu yang penempatan yang bagaimana? Kan sekarang itu ada ilmu kuduk dan ilmu pas. Bukankah zaman sekarang itu semua harus instan? Diinginkan itu ada sesuatu yang instan. Harus. Ilmu harus. Bukan ilmu pas. Kalau ilmu pas, ya pas. Jadi kalau kita makan, kita kenyang. Ya pas, kita kenyang, ya sudah pas.
pas nggak ada uang, pas ada yang ngasih gitu, jadi Iya, pas kan. pas-pasan. Kalau bicara uang kenapa ketawa, Kak? Pas ya, pas-pas. Sensitif itu Ya, Pak. oke, oke, itu iklan. Ya, sedikit humor, Kak. Terus gimana, Kak? Nah, untuk pusaka atau suatu peninggalan leluhur yang berupa simbol Ya, simbol budaya yang ditinggalkan, salah satunya adalah keris, wujud keris. Sinom yang bersifat sinom atau keprajuritan dimanapun itu, kerisnya itu pasti lajer atau nggak ada looknya, ya, karena kenceng. sifatnya sifat prajurit. Prajurit itu perang. Jadi pemegang keris-keris itu atau peninggalan itu yang tinggalkan leluhur itu, keris sinom, itu identik oleh prajurit juru serang. Untuk jiwanya biar ini ya, Kak ya. Untuk perang. Karena prajurit itu kan membutuhkan keberanian, Kak ya. Keberanian itu definisinya bagaimana? Gimana? Definisi tentang berani itu apa? Kan Kakak kan tadi kan bilang dulu yang megang adalah sebuah prajurit kebanyakan. Ya kan? Nah, sedangkan prajurit kan kenapa kok di prajurit kan mungkin nih kemungkinan pemikiran saya. Ini kan dari simbol keberanian, simbol sigrak tadi. Sigrak dalam sebuah menghadapi peperangan, sebuah menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Kayak gitu. Itu gimana kalau pemikiran saya seperti itu? Untuk dikatakan sigrak atau berani, berani itu bukan dari kata nekat dan tekad. Ya. Karena berani sudah tentunya dia sudah mengerti, sudah ada dasar untuk dia itu berani. Tapi belum. Kalau kita membahas tentang nekat, itu kita tidak mempunyai dasar apapun tentang nekat. Tapi kalau sudah ada tekad, berarti ada sesuatu dasar bahwa kita harus berani di mananya, membela yang bagaimana. Yang kita bela itu apa? Ego mereka atau ego kita? Ya, kalau misalkan ini di posisi mana dulu? Kalau prajurit, dia kan akan membela di mana negaranya, kerajaannya, apa yang dia berbakti kepada apa itu tadi. Kalau kita mengulas berbakti, itu masalahnya panjang. Begitu. Oke. Kita mengulas sinom. Sinom Parijoto. Sinom Asmorondono. Sinom Asmorondono. Ya, itu yang bersifat welas asih. Yang bersifat bukan individual, itu welas asih. Sebenarnya welas asih. Di sini banyak salah. Kalau sinom Asmorondono tadi ya, Kak ya? Ya. Kalau Asmorondono itu identik sekarang dengan sekarang itu untuk bercinta, percintaan pemuda. Welas asih, kasih sayang. Ya. Welas asih kepada jadi di Jawa itu ada begini. Hamayu hayaning diri, hamayu hayaning sasomo, hamayu hayaning awo. Di hamayu hayaning diri diharuskan itu bisa mempercantik diri sendiri atau memperbagus. Untuk tujuannya apa? Tujuannya hamayu hayaning sasomo. Nah di sini sasomo itu ada dua, sesama manusia dan sesama makhluk. Bisa nggak mengasihi waktu di sini? Kita menggunakan ilmu apa? Ilmu apapun mengasihi.
kemanusiaan, ilmu pengetahuan, ilmu kehidupan dan lain sebagainya. Bisa nggak? Mengasihi, mencintai semua makhluk hidup, bukan individual. Jadi mengasihi alam Ya, enggak sesama. sama. Hama itu hanya ning sasomo, ini sesomo ning urip apa sesomo ning padha-padha. Dan sesomo ning urip itu adalah semua yang hidup di alam tanpa terkecuali. Tapi kalau sesama sepodo-podo itu adalah sama manusia. Nah, hama itu hanya ning bawono itu adalah dari manusia itu sendiri ada tugas utama. Tugas utamanya manusia itu seharusnya itu melestarikan alam semesta, bukan merusak. Ya, bagaimana melestarikan atau mempercantik? Kita siapa? Kita itu apa? Kita kan nggak bisa apa-apa dan bukan siapa. Tapi Sang Maha Pencipta sudah menciptakan semua kesempurnaan. Itu harus digunakan. Kalau tidak digunakan, ya sia-sia. Sang Maha Pencipta itu memberi kita kesempurnaan. Apa kesempurnaan kita? Yaitu kita mempunyai materi dan kita mempunyai daya nalar pikir, akal, rasional, logika. Itu digunakan. Dan kita mempunyai kuasa, kita bisa menciptakan, kita bisa mengkarsakan untuk keinginan kita. Kita menciptakan suatu karya untuk alam semesta. Nah, selama ini kita menciptakan sesuatu karya untuk diri kita sendiri atau Sesama. sesama. Maksudnya atau sesama. Apa? Alam. Enggak. Terus? Ini ada pepatah, bukan pepatah ya. Ada omongan tuh, jangan kau tanyakan apa yang akan kau dapatkan, tapi apa yang akan kau berikan untuk alam semesta ini. Reply, ulangi. Jangan kau tanyakan apa yang akan kau dapatkan dari bumi pertiwi ini, tapi apa yang akan kau berikan kepada Ibu Pertiwi ini. Ya. Bukankah selama ini kita itu banyak mengeksploitasi alam semesta untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan golongan. Oke. Kalau kita sambungkan ke ranah pewayangan, ya ini adalah satu keterhubungan judul atau kisah, yaitu Semar Bangun Kayangan. Semar Bangun Kayangan. Blabur. Bangun kayangan. Oh, Semar Bangun Kayangan. Semar itu apa? Semar itu siapa? Kok bangun kayangan? Dia itu punya apa? Jadi karakternya saja Punokawan. Punokawan kan ada. Terus empat kan, 4 kawan. Nah, Semar ini adalah kaulo, adalah abdi dari para kesatria. Abdi. Terus di sini kok ada statement bahwa Semar bangun kayangan. Abdi kok enggak bangun kayangan? Kok iso ya? Seorang abdi kenapa bisa bangun kayangan? Oke. Bisa apa? Ibaratnya kalau bangun itu harus ada jerbasuki mobil, ada biaya. Terus Semar punya apa? Wong abdi nggak punya apa-apa. Kok membangun kayak pakai apa? Nah, di sini ada filosofinya, membangun kayak diri sendiri. Perilaku, dipekerti, akhlak, moral. Yang nantinya akhlak dan moral ini terbangun, tertata seperti orang-orang
yang ada di saya. Tapi tanpa 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 apa ya, tanpa dipungkiri bahwa Semar itu kan juga Tara atau dewanya dewa. Dari Semar itu kan ada 3, yaitu Tejo Mantri, Ismoyo, terus Manik Moyo. Ya, Tejo Mantri, Ismoyo, Manik Moyo. Ini ada 3 saudara. Dari Tejo Mantri itu adalah Bathara Togo, Ismoyo itu adalah Bathara Ismoyo Semar. Dan Manik Moyo itu adalah Bathara Guru. Itu semua adalah simbolik, bukan sesuatu hal yang difigurkan. Ini adalah simbol. Ini adalah simbol. Tidak ada sesuatu unsur yang difigurkan, tidak ada. Semua ada di dalam diri. Semua ada di dalam diri, bukan di eksternal, tapi di internal. Dalam diri ini ada. Kebanyakan orang itu memfigurkan sesuatu hal yang di eksternal. Padahal dewa-dewa yang ada di mereka tanah Jawa atau leluhur kita yang ketahui atau kita kenal oleh para leluhur kita yang diangkat itu dewa, ada di dalam diri kita sendiri. Ya. Ini jauh dari sinom ya, jauh dari sinom. Ya, enggak apa-apa. Sebenarnya kita ada wawasan baru lah. Buat kawan-kawan biar mengerti. Agak teruskan sedikit tentang ini tadi. Oke. Ismoyo. Kita membangun kayangan dengan Ismoyo. Dengan Ismoyo. Ismoyo, oke. Ismoyo ini adalah suatu yang dianggap figur oleh kalangan kaki Semar. Nah, di sini kita mengulas sedikit tentang Semar. Kan? Dia berwujud seperti ini. Ya, salah satunya. Dia mempunyai kuncung, dia mempunyai mata yang rembes, dia mempunyai bibir yang mesem, dia memiliki payudara, dia mengudingkan jari ke atas dan ke bawah dan lain sebagainya. Itu semua itu samar, hanya samar. Dia tidak menangis, dia tidak tertawa. Dia tidak tua, dia tidak muda. Dia tidak duduk, dia tidak berdiri. Dia tidak hitam, dia tidak putih. Dia samar. Samar ya? Iya, samar. Oke. Sesuatu hal yang kosong itu adalah di antara samar. Semua samar. Bukan figur, bukan objek, bukan materi, bukan. Suatu hal yang sifatnya itu energi. Kalau kita membahas energi itu bersifat pasti tentang Tan Keno Kinoyo Ngopo. Tan Keno Kinoyo Ngopo. Sang penguasa. Orang Jawa itu sebenarnya seharusnya itu tidak mengkaji atau membahas tentang Tan Keno. Karena Tan Keno Kinoyo Ngopo itu sudah tidak bisa disepertikan apapun di alam. Jadi kalau orang Jawa bilang itu ojo gagas Tan Keno Kinoyo Ngopo. Gagas ing sakjroning sira. Gagas wae sakjroning sira. Ngopo nek kuwi Kak? Karena sira kuwi arupa sir budi cipta rasa karsa. Bahwa manusia itu terdiri dari cipta,
Sir itu adalah keinginan, karsa juga keinginan. Cipto itu menciptakan sesuatu hal dan mempunyai itu jagat lima. Kita punya perilaku budi, sir, budi, cipto. Mempunyai budi, yaitu budi, setiap budi itu pasti memerlukan gaya. Arti budi ini adalah perilaku. Budi. Itu adalah budi. Mas Nur kayaknya muruk ya. Iya. Karena saya masih belajar jadi agak masih sedikit bingung, tapi nggak apa-apa. Mungkin sedikit banyak nanti kita selalu belajar gitu kan. Ini agak penting kayaknya. Yang penting begini. Satu, bahwa ilmu pengetahuan ini adalah luas, jangan dibatasi. Kalau kita batasi berarti kita tidak akan mengerti, tidak mau menerima, kita tidak mau menerima. Ya. Kita tidak mau menerima sama kuasa menciptakan semua perihal di alam. Ilmu pengetahuan ini tanpa ujung. Kalau kita melogikakan ujung, logika kita berarti kita menuhankan logika kita. Kalau kita mendewakan atau menuhankan ujung dari pengetahuan, berarti kita juga menuhankan. Kalau kita membahas Kino yang apa, jangan membahas sesuatu hal yang tidak bisa. Sang Maha Kuasa ini tidak seperti yang diciptakan. Entah itu dari sifat, wujud, dan lain sebagainya. Jadi contoh kalau gini ada yang saat ini booming ya, sebuah mungkin yang mungkin kategorinya itu masuk ke mantra. Mantra, Jopo, Lawang Agung, Paseban Ingsun. Lawang Agung, ya, Lawang Agung Al Jamal Paseban Ingsun. Nah, di sini dalam arti Paseban. Dalam arti Paseban itu adalah tempat. Nah, tempat di sini itu berarti sesuatu hal yang dikatakan Ingsun itu berwujud. Wujud dan masuk ke tempat itu. Berarti kan wujud. Kalau dia bertahta, tahta itu kan wujudnya kursi. Ya kan? Ya. Tahta itu kan wujudnya kursi. Berarti kursi itu diduduki. Berarti yang menduduki itu adalah mempunyai bokong atau mempunyai seperti manusia. Ya kan? Ya. Kalau dia sudah tidak bisa diapa-apakan, tidak bisa disepertikan apapun di alam, berarti dia tidak seperti wujud manusia. Kenapa ditahtakan? Bukan yang dikatakan tahta itu juga permata juga bertahta. Ya, betul. Ya kan? Ya. Kita mengkaji suatu kias, bahasa kias ya. Kita mengkaji suatu bahasa. Ini jauh dari pembahasan yang semula yaitu sinom. Tapi kita kaitkan ke wawasan atau pengetahuan. Karena sinom itu harus belajar. Sinom itu harus banyak belajar. Membuka diri. Apapun ilmu itu adalah suatu pengetahuan yang kita harus mengerti. Pengetahuan itu adalah simbol dari kecantikan. Cantik karena sesuatu ilmu itu dari sana. Meskipun itu yang mengkategorikan manusia itu sendiri itu min dan negatif dan positif. Tapi bukankah manusia itu harus seimbang, bahwa positif dan negatif harus seimbang, kanan dan kiri harus seimbang. Bila mana dia ingin berjalan lurus, ibarat kata kita itu berjalan di atas seutas tali, di atas gedung yang tinggi, terus kita yang perlukan kan sesuatu hal keseimbangan. Ya.
kita berjalan dengan keseimbangan, pasti kita akan imbang dan lurus. Tapi kalau kita cenderung ke kanan dan kiri, ini yang dimaksud lurus itu adalah bisa memposisikan bahwa diri kita itu di tengah. Sedikit ngantuk Kak. Saya mau sambil ngerokok. Tidak di kanan, tidak di kiri. Ada Jawa, di desa Jawa itu ngantek jedek tak tengah. Dan ngantek jedek tak tengah jagat ini bukan cenderung kanan, bukan cenderung ke baik, bukan cenderung ke depan, bukan. Stabil, seimbang, tidak ke depan, tidak ke belakang, di tengah-tengah. Ya, itu dulu. Nah, pernah segini kopi Kak Ika. Monitor, kopi. Sekian tadi itu adalah beberapa bincang-bincang dengan Mas Wisnu. Gitu aja Kak ya, sementara itu dulu. Nanti kita bicara lagi dengan tema yang lain sedikit-sedikit Kak. Nanti kalau panjang-panjang pemirsanya juga dia pengertiannya nanti biar bisa menangkap kan kayak gitu. Sementara itu ya terima kasih. Itu dulu terima kasih Mas. Meskipun bahasanya belepotan karena maklum saya orang Jawa. Kalau niku piantun Jawi, kami Mas. Bahasa Indonesia menika sebenarnya menika latih kula napa ilat kula badhe keselak, badhe ketelen. Ketelen. Nggih sadèrèng kula pangapunten. Sebenarnya malah cekek cokol niku ngangge bahasa Jawi mawon. Oh ngoten. Wah, ngendikane ngoten mending bahasa Jawi mawon. Ya. Ya kan gini ya. Menyesuaikan diri sebisa mungkin toh terus kan terus agak mencolot putra mencolot putri ngoten lho. Lah niku kok belajar yang bahasa Indonesia mungkin mangke kedepannya kok saged bahasa Inggris, bahasa Vietnam, bahkan bahasa alien. Alien juga. Iya. Ini saya nanti kapan-kapan mau main ke tempat Mas Wisnu di Salatiga sana. Next time nanti kita lanjut ke sana lebih jelas biar ini mohon maaf nih nanti videonya saya gabungkan jadi gambarnya mungkin agak sedikit gelap dan terang. Yang penting makna dari perbincangan kita nanti bisa bermanfaat buat kawan-kawan yang di rumah, buat teman-teman terutama yang muda biar mengerti mengenal sebuah asal usul sejarahnya gimana tadi bahasa Sinom yaitu pemuda dan sebagainya. Kayak bukan begitu Mas Wisnu tadi? Ya. Karena kita saran saya, saran untuk konten ini ya. Saran konten ini lebih mengekspos budaya. Lebih mengekspos kebudayaan khususnya tanah Jawa. Banyak banget yang belum teruraikan, banyak banget yang masih dipelajari. Ya. Jadi untuk sinom atau yang khususnya itu pemegang pusaka sinom lebih berwawasan luas, lebih membuka wahana pengetahuan yang sangat karena semesta ini luas. Betul sekali, kita sama-sama belajar Kak. Baik. Mungkin di malam hari ini di waktu ini kita sudah mendapatkan beberapa poin dari Kakak Wisnu, semoga bermanfaat buat kawan-kawan. Ya sementara itu dulu. Sak menika dawe Kang Mas Wisnu tadi mugi aku nek kon basa krama alus yo ora iso Kak. Isone yo butuhe ngomong ngono ae. Sing jelas penting kanca-kanca iso happy, iso seneng, iso ngerti. Piye Mas? Sampun ugi kula minangka talang atur saking wakil budayawan saking Salatiga, Kabupaten Semarang, iki aturaken matur sembah nuwun. Tinggal ditransfer,
Mugi enggak diparingi lancar kasar sedaya kemawon. Amin, amin. Nggih mugi Mugi Gusti. ngaturaken pangapunten bilih wonten kodak kadung ngatur boten trep, boten trek ing Subasita sedaya sederek Nusantara khusus Tanah. Nggih. Menika sedaya mawon nggih belajar, tapi mengulas lagi belajar, kita belajar hidup terus tenanane kapan? Yo. Wis pokoke kudu yo tenanan. Kita belajar terus hidup, ya kan kita hidup sampai mati terus tenanane kapan? Kan gitu. Dan di sini poinnya adalah kita sudah mau belajar sudah. Wah, welcome banget. Oke. Welcome banget. Terima kasih adikku. Thank you Kakak Kus. Sukses Rayu. selalu, yes. Rayu. Salam rayu. Rayu. Sampai.